Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, damang. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini meskipun hujan ya dari tadi siang ngecrek, tapi alhamdulillah luar biasa tekad ibu-ibu untuk mengikuti pengajian ini. Hujan tidak menjadi penghalang. Mudah-mudahan karena hambatannya banyak, tentunya pahalanya juga lebih besar, insya Allah. Karena kita yang melangkahkan kaki menuju ke majelis ilmu itu laksana sedang berjalan menuju taman surga, ya. Dan insya Allah Majelis Taklim Al-A'raf ini menjadi taman-taman surga kita di dunia. Insya Allah mudah-mudahan menjadi taman surga di akhirat kelak. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya yang insya Allah kita semuanya senantiasa mengikuti sunnahnya. Ibu-ibu, sore hari ini kita akan membahas apa? Palingan wajahnya salah letres. Mau mengatasi stres pada anak atau pada ibu sendiri? Sigana teh ulah waka budak cenah umi urang we heula cenah gitu ya. Meni serius gitu katinggalin teh. Wah sigana stres. Ibu pernah mendengar kata stres ya? Coba siapa yang tahu apa Bu stres teh? Cung. Stres itu apa ya Bu? Ya? Kecemasan yang berlebihan. Ada yang lain? Apa itu stres? Ibu pernah mengalami, merasa, tapi apa sih itu kalau begitu stres teh? Ibu, sebetulnya stres itu adalah respon kita secara fisik, secara mental, atau secara emosional yang muncul ketika kita menghadapi suatu tekanan atau suatu tantangan atau tuntutan yang di luar kemampuan kita. Jadi ketika kita menghadapi tekanan, tuntutan atau permohonan yang di luar kemampuan kita, maka kita akan memberikan respon. Dalamun urang disuhunkeun artos 5.000, urang gaduh 10.000, stres moal da aya artosna ya. Ibu di piwarang pidato di payun. Kenapa stres? Karena merasa di luar kemampuan kita. Padahal lamun piwarang nyarios di bumi kira-kira biasa teu? Di depan anak-anak, di depan caroge, osok teu nyarios. Kenapa tidak stres? Sudah biasa. Ya begitu ya. Jadi stres itu adalah suatu kondisi di mana kita merespon sesuatu yang kita itu tadi merasa
tidak mampu untuk menghadapi, di luar kemampuan kita. Ya, sehingga muncul stres, namanya stres. Apa ibu-ibu cirinya atau apa penyebabnya dulu? Biasanya penyebabnya apa? Kadang-kadang apa? Disebabkan oleh apa ibu merasa aduh stres gitu. Respon yang muncul. Ya, biasanya penyebabnya apa? Tuntutan pekerjaan misalnya, ada tugas yang di luar kemampuan kita. Atau ada clash dengan orang misalnya, hubungan yang tidak baik, komunikasi yang tidak baik. Sehingga terjadi perselisihan misalnya, itu juga bisa menimbulkan stres ya. Atau masalah pekerjaan, capek ti isuk nepi ka sore teu dihargaan, stres misalnya ya. Atau kita mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan misalnya, itu juga bisa menimbulkan stres. Nah kalau begitu cirinya sekarang, cirinya apa Bu? Bahwa kita ini sedang stres. Jangan dulu ke anak kayaknya, kita aja dulu deh. Cirina naon Bu? Lamun orang merasa kita sedang stres nih. Secara fisik dulu, secara fisik. Karena ternyata stres itu Bu bisa dilihat dari 3 aspek. Ya, pertama dilihat secara fisik. Biasanya apa secara fisik yang kita rasakan? Pernah sakit kepala, tepuk puguh? Riut, sakit kepala, poek, pernah? Nah, itu salah satu tandanya bisa itu. Capek, ibu, asa cara rape, lalus, tepuguh. Pernah begitu? Nah, itu juga salah satu ciri stres secara fisik. Atau cara rangkul. Oh, sering, Cina. Berarti stresnya sering. Cara rangkel otot fisik ya, tiba-tiba cara rangkel, nah itu juga sama. Atau hese bobo. Biasanya jam 8 dugsak, ya terus jam 12 guling kasahan we hese perem. Itu juga salah satu ciri stres secara fisik. Kemudian ciri yang lain secara emosi, tadi apa Bu? Ambek ya, ambek-ambekan, sanes ngambekan, hari ngambekan mah kedah. Tapi ambek-ambekan ya, mudah marah, kasinggung seutik ngambek gitu. Cemas. Namun Bu cemas? Khawatir ya. Khawatir, asa deg-degan gitu, tepupuguh deg-degan. Nah, itu juga sama. Kemudian sedih juga bisa. Juk-juk sararedih, tepupuguh. Nah, itu juga menunjukkan bahwa kita ada gejala-gejala stres. Kemudian secara kognitif, ada 4 ternyata cirinya, bukan 3. Secara kognitif pikiran, apa Bu kira-kira penyebabnya? Cirinya bahwa kita sedang stres, pikiran biasanya seperti apa? Keur maca surat Al-Fatihah ujug-ujug gue karena surat Al-Maun. Nah, berarti apa Bu tuh? Tidak konsentrasi atau tidak fokus. Atau baca Al-Kafirun, hayo we bolak-balik. Apa tuh? Baca surat angges-angges, apa? Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, ilahin nas. Naonnya bet kadinya balik deui. Nah, apa berarti Bu? Lupa. Pelupa ngadadak nyimpen naon hilap. Nah, saya termasuk sering pelupa, berarti sering stres ya. Segala tinggalin. Ya, pelupa. Jadi terkonsentrasi, tidak fokus, atau pelupa, jadi pohoan, ya Bu ya. Atau kita punya pikiran negatif. Selalu berpikiran, aduh buah-buah salaki kamana, wayak kican uih. Nah itu, atau aduh budak teh kamana, nah itu. Ada pikiran-pikiran negatif, itu juga bisa dipengaruhi oleh stres. Itu ciri dari segi kognitif. Kemudian dari segi perilaku, Bu, kira-kira apa yang muncul kalau kita sedang stres? Perilaku, biasanya apa yang kita lakukan? Makan wae? Tiba-tiba, aduh lapar wae makan wae, bisa. Sebab ada teman saya, katanya saya itu kalau stres, badan saya nambah 5 kilo. Kenapa? Karena makan terus, lapar bawa anak.
Nah, bisa juga seperti itu. Ya, jadi Ibu kalau misalnya tiba-tiba pola makan berubah, biasanya makan teh sehari 3 kali jadi 10 kali, ya berarti tanda-tandanya stres, lapar ya, lapar terus. Apalagi hoream, Bu. Hayang nate cicing, hoream mengerjakan sesuatu. Ka masjid hoream, maca Quran hoream, masak hoream, hoyong nate cicing. Nah, itu juga salah satu tanda bahwa kita mengalami stres. Atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat. Biasanya tarang ngarokok, misalnya bapak-bapak tiba-tiba jadi ngarokok, itu juga bisa. Ya, atau misalnya apa? Kebiasaan tidak sehat, tidur wae, bisa juga. Hayo we tunuh, perem deui gitu. Nah, itu juga bisa salah satu. Ya, jadi ciri stres itu ada 4. Pertama dilihat dari aspek tadi apa? Fisik, terjadi perubahan pada fisik. Nanti kita implementasikan pada anak kita ya. Sekarang kita mengkaji diri dulu deh gitu. Dari segi fisik tadi ya, cara rape, kemudian sakit kepala, riut, migrain. Nah, itu berarti ini cara rangkel, gangguan tidur. Kemudian dari emosi gampang ambek, cemas yang berlebihan, sedih tepararuguh, itu juga bisa merupakan tanda-tanda. Kemudian pohon, sulit konsentrasi, itu tanda apa? Kognitif atau dari segi pikiran, jadi pelupa ya. Kemudian dari segi perilaku tadi apa? Ya, pola makan yang berubah, kemudian kedul, jadi haroreaman ya. Kemudian melakukan hal-hal yang tidak sehat. Ternyata Bu, stres ini ada tingkatannya. Ya, ada stres akut. Siapa yang tahu stres akut itu yang bagaimana? Ibu teh badai lomba sholawat, tiba-tiba mencret misalnya. Itu namanya stres akut. Stres yang terjadi karena sesuatu yang dihadapi tiba-tiba saat itu saja. Ayo tos beres teh lombana, ujug-ujug hente gitu, teu mencret damang weh. Nah, ini biasanya nanti terjadi pada anak-anak. Anak-anak pas kalau mau ujian tiba-tiba sakit, itu ibu jangan heran, berarti dia stres ya. Atau tiba-tiba jadi sok ngompol, padahal biasanya hente. Nah, itu ada gejala-gejala seperti itu. Itu namanya stres akut. Stres yang terjadi karena sebab sesuatu dan satu kali itu saja. Saat itu saja. Nah, kemudian ada lagi namanya stres kronis, Bu. Kalau stres kronis berarti penyebabnya terus-terusan. Ya, misalnya ada konflik dalam rumah tangga yang terus-terusan sampai kita tuh mikirnya terus gitu. Sampai akhirnya tadi misalnya migrain terus berlanjut. Ya, jadi bukan hanya satu kali tapi beberapa dan sehingga tertimbun terus, stresnya terus-terusan. Itu berarti stres kronis. Nah, ternyata Bu, stres itu ada juga yang positif. Namanya eustress. Sanes eustress. Tapi kalaupun eustress positif ya Bu ya stresnya. Jadi stres yang positif itu namanya eustress. Bagaimana positif? Misalnya, ibu mau lomba. Karena mau lomba jadi rajin rajin ngapalkeun lomba sholawat misalnya. Jadi ngapalkeun sholawat, mahalul qiyam sampai ke apal, asalna teu apal oge. Nah, itu stres positif, stres yang mendorong kita melakukan sesuatu yang positif karena ada tekanan-tekanan yang sifatnya positif. Itu namanya stres positif atau eustress. Nah, ada lagi yang namanya stresnya stres negatif, itu namanya distress ya. Distress itu adalah stres yang negatif, yang tadi itu yang mengganggu keseimbangan fisik dan emosi ya. Karena mau lomba tiba-tiba jadi tadi mencret, berarti kan negatif yang munculnya. Atau jadi pusing misalnya kepala gara-gara mikirkan hutang nu teu lunas-lunas misalnya. Itu juga stres negatif berarti. Ya, nah gitu. Sekarang bagaimana cara mengatasinya? Kan itu yang penting ya Bu ya. Gimana cara mengatasi stres yang kita rasakan? Ada beberapa cara Bu. Pertama, bisa kita melakukan
Kalau dari segi fisik bisa kita melakukan olahraga atau aktivitas fisik. Ibu senam itu bisa menghilangkan stres. Ya, jalan-jalan, olahraga, pingpong, bulu tangkis, apa yang kita sukai aktivitas fisik itu bisa menghilangkan stres. Atau misalnya ibu senangnya bertanam bunga, nah ngurus bunga itu juga bisa menghilangkan stres. Ya. Kemudian diskusi dengan orang lain atau curhat kepada orang itu juga bisa mengurangi stres. Jadi tidak apa-apa ibu curhat, asal jangan curhatnya di media sosial. Curhat kemana-mana, memang perlu untuk diungkapkan kepada orang lain. Jadi boleh ibu mencari orang yang bisa dipercaya untuk kita jadikan sebagai tempat mencurahkan perasaan kita. Saya kalau di kampus kebetulan saya juga aktif di unit layanan psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kadang-kadang kalau menerima mahasiswa yang konsultasi, itu mereka datang ke kita. Nyorocos, nyorocos itu, kita dengerin aja. Udah Neng, udah Bu, udah aja. Jadi kita hanya sekedar mendengarkan aja gitu. Dan ternyata itu sudah cukup puas. Ada yang datang-datang jauh cerik, we ngagabruk cerik, antepe diusapan beres. Sudah Neng, sudah puas nangis. Sudah Bu, ada yang mau disampaikan lagi? Enggak, udah pulang we ngadon cerik hungkeun. Jadi saya dibayar hanya untuk ngadangukeun cerik jeung anu ngomel. Ah itu. Kadang-kadang seperti itu. Jadi memang perlu ya Bu ya, nggak apa-apa. Jadi kita boleh mencari tempat orang yang memang kita percaya untuk bisa mencurahkan perasaan kita, ya, yang bisa menerima. Tapi hati-hati Bu, jangan cari orang yang kemudian malah menambah stres. Urang teh ngadu, aduh, abi teh loba hutang di mah, nah tuh dari mana yang nginjeman wae duit. Kalau kabuki nyeri hate ya gitu. Jangan. Jadi cari tempat kita yang bisa menenangkan, ya biasanya orangnya kalau yang enak diajak bicara gitu. Jadi kita juga tenang, menambah tenang hanya dengan menatap wajahnya saja kita jadi tenang. Misalnya gitu. Banyak jadi gitu ya. Kita datang ngobrol, ya hanya bisa ngobrol tapi bisa membuat tenang itu bisa, Bu. Jadi perlu juga. Nah, itu juga bisa Bu mengurangi stres. Atau Ibu bisa juga melampiaskannya ke ini dulu ya Bu ya, yang umum dulu. Mendengarkan musik. Ibu kadang-kadang kita teh keur sedih tapi hayang nate ngadangkeun lagu teh nu saredih gitu. Tapi ternyata dengan itu tuh terungkap kita teh jadi nangis, jadi ini tapi sesudah itu ngemplong. Nah, itu juga sama Bu. Jadi boleh kita misalnya mendengarkan musik yang membuat kita nyaman saja. Boleh itu kita lakukan. Ya, atau misalnya seneng nate malah ngadangkeun anu brang-breng-brong mah enggak, karena tergantung situasi kita. Senangnya yang seperti apa. Kadang-kadang jojorowokan kita teh ikut nyanyi. Itu juga nggak masalah selama tidak mengganggu suasana di rumah. Ya, kade ibu teh tiba-tiba nyanyi-nyanyian tarik pete cek budak teh si mamah kunaon cek. Katingali teuing stresna. Apalagi ada suami si mamah kunaon jojorowokan nah, gitu ya. Nah, tentu saja kalau yang paling aman mengungkapkannya dengan baca Al-Qur'an. Baca Al-Quran ulah dina jero hate Ibu, tapi baca Quran yang kedengaran. Kalau perlu kita jojorowokan baca Quran. Ya, misalnya dilagukeun bari teu enakeun oge wios. A'udzubillah padahal mah hayang mengeluarkan emosi. Carana mengeluarkan emosi kan teu naon Bu. Ya ngawas mah cek suami teu ngeunaheun enakeun cicing cenah. Enggak apa-apa. Pokoknya kita meluapkan emosi, tapi kan berpahala eta mah. Ya gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, nggak apa-apa untuk mengungkapkan ya, tapi mungkin akan lebih terasa kalau kita sambil menghayati ya astagfirullah, nah gitu sambil mengeluarkan air itu juga bisa ngemplong. Atau ibu-ibu kadang-kadang ketika kita ada masalah, ternyata menurut ahli psikologi Quran, Al-Quran itu sesuai dengan tubuh kita sebetulnya. Ibu kalau baca Quran dari ayat mana biasanya? Dari bagian mana? Dari depan atau dari belakang? Biasanya sok tina 30 juz kul a'udzu birabbinas.
Al-Baqarah atau dari belakang ya, dari belakang atau dari depan. Ternyata Bu, kalau kita ada masalah bisa dicoba mungkin ya sama Ibu. Silahkan, karena beberapa orang sudah membuktikan dan ternyata terbukti benar. Ketika kita ada masalah dan sulit untuk keluar dari masalah itu, asa daya bolongan gitu, tos poeken, kita ambil wudhu, kemudian kita ambil Quran, kita buka Bu, sabukana. Satunjukna, baca ayat itu, baca terjemahannya. Ternyata itu menjadi solusi kadang-kadang. Oh, ternyata jawabannya ini. Kalau masih belum pas menurut kita, misalnya satu pas baca sebelumnya, satu ayat sebelumnya atau satu ayat sesudahnya. Biasanya itu merupakan jawaban dari permasalahan yang kita lakukan. Karena sesuai dengan chemistry kita ternyata katanya gitu ya, menurut para ahli psikologi Al-Quran. Bahwa tubuh kita itu ternyata sesuai sebetulnya dengan apa yang ada di ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi ketika membaca itu tidak harus dari depan atau dari belakang ternyata. Ada ininya, klopnya. Kita misalnya ibu ini belum tentu sama dimulainya dari mana gitu. Sehingga ada ayat-ayat Al-Quran yang tiba-tiba ujung-ujungnya redet gitu, bukan hati ya. Ayat biasa-biasa misalnya gitu. Nah itu ternyata kalau kita tekuni, makanya kenapa ketika kita membaca Al-Quran, itu usahakan kita melihat, membaca artinya ya, minimal membaca artinya. Biar kita paham kenapa ya tadi pas baca Quran ayat eta ujung-ujungnya redet karena hati misalnya. Oh itu ternyata itu bagian dari yang chemistry-nya nyambung dengan kita. Atau oh itu sesuai dengan hati kita saat ini. Kurang kerkitu sehingga ngeklop dengan hati kita. Bisa seperti itu. Ya Bu ya, nah kemudian atau mengambil jeda istirahat dan relaksasi ibu-ibu. Banyak cara untuk melakukan relaksasi. Ibu sekarang sedang stres enggak? Enggak, bener. Coba kita akan coba latihan untuk relaksasi ya, biar tenang. Katingali Bu akhir bulan. Kalau yang di swasta mungkin sudah awal bulan ya. Ini tapi kebanyakan kayaknya akhir bulan nih. Ibu boleh ambil posisi duduk yang paling nyaman. Kita latihan stretching, relaksasi yang termudah. Kalau ibu sudah susah tidur pun ini bisa dilakukan. Ya, boleh, silakan. Ibu boleh ambil duduk dengan posisi yang paling nyaman. Nah, nyamannya di mana? Badan nantinya mana? Badannya lantai mana? Badannya boleh. Nah nanti kalau misalnya kita sedang tiba-tiba sedang tidak enak hati, boleh ibu ambil posisi duduk atau juga berbaring, ya, ngagoler, misalnya enak ngagoler. Kemudian kita fokus, kita ambil napas dari dalam, ini namanya napas pernapasan dalam, ya. Kita ambil napas, fokus pada napas, tarik napas selama 4 sampai 5 detik. Tarik 4 sampai 5 detik, sesudah itu tahan 3 sampai 4 detik. Sesudah itu keluarkan 5 sampai 6 detik. Ditiup dari mulut 5 sampai 6 detik. Siap ya? Coba kita coba. Tangannya boleh mau di gini, mau di sini boleh, silakan. Kita mulai. Ya, yang nyaman jangan sampai ngehalangan batur. Siap, kita mulai ibu-ibu ya. Kita rasakan. Siap, ambil napas. 1, 2, 3. Tiupkan sebanyak 6 detik. Menghitungnya di sini ya Bu ya. Kalau bicara kayak saya tadi udah nggak ada tuh, jadi udah hilang. Jadi ngitungnya di sini. Tarik, tahan, hembuskan, tiup lewat mulut. 6 sampai 7 detik. Oke, sekali lagi dicoba, jangan putus di tengah ya Bu ya. Kalau di tengah mah pasti hiji dua nggak jadi harus tersambung nafasnya. Siap, diulangi. 1,
2, 3. Tarik nafasnya. Tahan. Hembuskan. Berapa kali, Bu? Sudah berapa kali? Ya, minimal 3 kali boleh kita lakukan. Terasa tidak relaksasinya? Terasa tidak? Belum. Oke, kalau belum, sekarang kita ambil lagi posisi yang paling nyaman. Itu yang ya, tadi namanya deep breathing, ya, pernapasan dalam. Jadi 4-5 detik kita tarik. Ibu kalau susah tidur juga itu bisa dilakukan. 3 kali tarik napas dibera weh. Ya, itu saya juga suka melakukan itu. Jadi tarik nafas 4-5 detik, sesudah itu tahan 3-4 detik, hembuskan 6-7 detik. Ya, itu. Kemudian sekarang yang kedua, meditasi mindfulness aja. Kita lakukan meditasi mindfulness sama posisinya ibu bisa duduk atau bisa berbaring. Kemudian nanti pejamkan mata. Ya, siap semuanya dalam posisi duduk yang nyaman, duduknya boleh menyandar, boleh nangunjar, silahkan. Yang penting nyaman. Senyaman mungkin. Silahkan ditutup, pejamkan matanya. Pejamkan matanya, dengarkan apa yang ibu dengar. Fokus pada nafas, fokus mendengarkan apa yang didengar. Kalau tiba-tiba terlintas pikiran lain, fokuskan lagi pada suara yang didengar. Silahkan dibuka matanya. Ibu apa yang didengar? Suara hujan. Suara apa? Ada. Ada yang suara lain. Itu berapa? Ada yang ya? Ada pola-pola. Nah, kalau ibu bisa mendengar sesuatu sampai dengan detil, itu berarti kita sudah konsentrasi. Karena itu detil, fokus pada pendengaran kita, ya, itu juga bisa menjadi salah satu teknik kita untuk relaksasi. Oke, satu lagi sekarang masih dalam posisi yang enak, ibu boleh duduknya yang enak lagi. Kemudian sama kita pejamkan mata lagi. Silakan pejamkan matanya. Pejamkan dulu matanya. Rasakan desah nafas kita. Kemudian ibu coba bayangkan saat ini berada di tempat yang paling nyaman menurut ibu. Jika ibu nyamannya berada di taman yang indah, bayangkan bahwa saat ini ibu sedang berada di taman yang indah, penuh dengan bunga-bunga yang beraneka warna. Kalau ibu nyamannya berada di pantai, di tepi pantai, bayangkan bahwa saat ini ibu sedang berada di pantai yang indah, dengan deburan ombak, air laut yang biru. Jika ibu merasa nyaman berada di pegunungan dengan udara yang segar, dengan gemericik air yang terdengar, silahkan bayangkan bahwa ibu sedang berada di tempat itu. Rasakan bahwa suasananya begitu nyaman, begitu indah, harum semerbak tercium dari hidung ibu.
Rasakan semakin nyaman, badan semakin rileks, suasana indah itu yang kita rasakan. Bayangkan kita menikmati suasana itu, tidak ada masalah yang kita pikirkan, fokus kita berada di tempat yang indah, kita sedang menikmati indahnya pemandangan, suasana yang nyaman, udara yang segar, harum yang semerbak. Rasakan semakin nyaman, semakin tenang, semakin damai. Semakin lama, semakin nyaman, semakin damai, semakin tenang. Sesudah kita merasakan rileks, nyaman, tubuh kita semakin segar, pikiran kita semakin tenang, hati kita juga semakin tentram. Silakan dibuka matanya kembali. Apa yang dirasakan Ibu? Terbayang tidak? Ya, ini perlu latihan ya. Jadi ibu-ibu kalau misalnya ini juga bisa salah satu latihan relaksasi, pejamkan mata, ambil posisi, bayangkan sesuatu yang paling indah, tempat yang kita dambakan. Itu juga bisa menjadi tempat relaksasi untuk kita, ya. Nah, itu Ibu yang bisa kita lakukan. Kemudian bisa juga kita melakukan relaksasi dengan otot, Ibu, dengan gerakan, ya. Kita bisa mengikuti gerakan sholat. Semuanya boleh berdiri? Kita ambil posisi ini ya, kemudian kita berdiri, tapi sambil tahan nafas, ya. Seperti Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, tapi kita ke atas, akhirnya tahan sekuatnya, ya tahan nafas sekuatnya. Silakan sambil baca apa saja itu, mau baca Al-Fatihah, mau baca buku, mau baca apa, berulang kali sampai sehabisnya nafas kita. Kalau sudah habis nafas berarti selesai. Ya, ya. Ambil siapkan dulu. 1, 2, 3. Kalau sudah tidak tahan, lepas aja. Tapi kalau masih boleh terus tahan sampai tahap ini. Semakin lama semakin bagus. Jadi ada yang bertahan 1 hari ya, Bu ya. Kalau sudah ini sudah batal. Jadi sampai 1 nafas ya. Ulangi lagi sekali lagi. Siap. Ya, 1, 2, 3. Masih kuat? Nah, Ibu, latihan seperti ini itu sama dengan berlari berapa keliling? Capek, padahal kan diam ya. Satu lagi, sekarang satu laginya gerakan itu tapi ke sini. Ini ya, nyampe. Nah, kalau nyampe ya, sangat gitu. Apa Ibu tahan nafas? Sakuatnya baca naruh, membaca Al-Baqarah siap ya, dari sini dulu. Tarik dulu baru ke bawah. Siap ya, ditahan nafas. Siap, 1, 2, 3.
Apa? Apanya seperti lari keliling ya. Sekarang gerakan sujud. Gerakan sujud sama Ibu. Ini tapi tahan nafas ya. 1, 2, 3. Itu untuk kita Ibu, nanti untuk anak-anak beda, belum nyampe ke anak-anak. Ya, itu latihan relaksasi otot ya, Ibu bisa dilakukan. Kalau susah tidur juga bisa dilakukan seperti itu, yang tadi gerakan sholat tapi tahan nafas ya. Jadi nggak usah jalan kaki keliling Bu, dengan begitu aja udah capek ya, seperti kita berjalan. Peregangan. Ya, itu beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk relaksasi. Kemudian Ibu juga bisa menggunakan aromaterapi ya, dengan misalnya mengoleskan minyak wangi, atau itu juga sama Ibu dihirup, atau di udara di ruangan kita semprotkan minyak wangi, kita nikmati, kita hirup, itu juga bisa. Itu dengan aromaterapi namanya ya. Atau juga bisa tadi mendengarkan musik sudah ya, musik relaksasi. Kemudian bisa juga berjalan di alam, jalan-jalan ya. Tadi yang paling mudah mungkin kita jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan ke sawah, itu juga bagian dari relaksasi yang bisa kita lakukan. Oke, sekarang kita lihat, cukup Bu? Ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Oke, sekarang kita lihat pada anak ya, masih ada waktu berapa menit? 5 menit. Ya, sekarang bagaimana kita bisa mengenali anak kita stres? Jadi ternyata yang stres itu bukan hanya kita, tapi anak-anak juga ikut stres, apalagi kalau ibu sama bapak berantem terus. Atau ibunya sedang gundah gulana, ke anak bisa menular Bu, itu namanya stres. Maka seorang ibu itu harus selalu dalam kondisi yang senang ya, bahagia. Maka bahagiakan diri aja biar tidak menular kepada yang lain. Karena kalau ibu sudah stres, bisa sekeluarga semuanya stres. Hati-hati makanya. Jadi kita sebagai seorang ibu harus menjaga hati dan perasaan kita supaya tetap dalam kondisi yang fit, yang bagus. Ya, supaya kita bisa menjaga tadi. Makanya sedikit-sedikit relaksasi. Lakukan sendiri Bu tadi relaksasinya, sehingga kita selalu bisa menjaga kondisi emosi kita ya gitu. Nah, pada anak itu juga ada tanda-tandanya Bu. Tanda fisik pada anak sama dengan kita tadi, tidur, sulit tidur. Biasanya tos perem moyak can perem, tak berarti itu tanda-tanda anak kita sedang mungkin ada gangguan stres ya. Atau mimpi buruk, begitu misalnya mimpi buruk. Nah itu juga tanda-tanda bahwa anak kita mengalami stres. Atau sama Bu, seperti tadi misalnya sakit kepala, sakit perut, tiba-tiba pusing, mencret ya anak-anak, itu juga sama, itu juga gejala yang muncul pada anak kita. Atau tadi tidur wae sama ya, tun wae tidur wae, itu biasanya budak tetara ya tidur aja. Nah itu juga menunjukkan gejala bahwa anak kita juga mengalami stres. Atau sama makan terus juga, budak teh nah makan wae misalnya gitu.
Sampai misalnya tadi obesitas itu salah satunya disebabkan karena anak stres akhirnya makan terus gitu ya. Jadi itu juga sama. Kemudian emosional, kalau anak mah bukan marah tapi nangis biasanya. Jadi sering menangis gitu ya, anaknya marah-marah, emosi negatif terus gitu, ngamuk, tantrum, tidak bisa fokus juga pada pelajaran, diajarkan iya kemana we gitu, nggak bisa fokus, itu juga sama. Atau menjauh dari keluarga, menarik diri, biasanya sok ngobrol tiba-tiba menyendiri misalnya, itu menunjukkan ada gejala-gejala itu ya. Terus tidak tertarik pada kegiatan sosial, biasana masuk ameng gitu jeung babaturanana ieu mah teu alim gitu, ngadadak harese gitu ya. Itu aya nu nyamper nggak mau. Nah, itu juga tanda-tanda bahwa anak kita mungkin ada gejala stres. Kemudian atau misalnya tanda-tanda pada perilaku, kalau anak kecil menghisap jempol gitu ya Bu ya. Itu juga bagian dari, atau ngompol tiba-tiba, nah budak teh juga ngompol padahal sudah lama tidak ngompol misalnya, tiba-tiba anak ngompol, itu berarti ada gejala itu. Kemudian misalnya menjadi lebih pasif atau menjadi lebih agresif, cicing gitu tiba-tiba, atau juk-juk misalnya melakukan, nah itu juga sebaliknya dari pasif juga agresif. Kemudian bisa juga prestasi yang menurun, tiba-tiba prestasinya menurun, misalnya hoream ke sekolah jadi nggak mau bersemangat ke sekolah misalnya. Atau perilaku merusak barang tiba-tiba mepuskeun apa misalnya gitu, melempar apa, membanting apa. Atau menghabiskan waktu di dunia maya, nonton, main game, itu bagian dari bahwa dia mengalami stres. Nah, kemudian tanda-tanda sosial, sulit bergaul, sering merasa kesepian, tidak punya teman dekat. Nah, kalau anak kita tidak punya teman dekat, itu satu gejala bahwa dia mungkin mengalami stres ya, karena harusnya anak tuh ada teman dekatnya, siga Ipin dan Upin geningan aya baturanana nu deket ya. Nah, biasanya kita bisa melihat dari perilaku temannya itu. Kemudian tergantung kepada orang tua, nggak mau ditinggal, tiba-tiba misalnya sekolah atau suami biasanya sendiri tapi hayang diantar kalau anak kecil ya. Atau juga kepada pembantu misalnya, atau terus-menerus meminta perhatian orang tua. Hayang diperhatikan we gitu, tiba-tiba ogo gitu hayang ditinggal. Nah, itu juga bagian dari tanda-tanda anak kita mengalami stres. Nah, kalau berdasarkan usia misalnya ya, kalau 0 sampai usia 5 tahun itu biasanya lebih sering menangis, rewel, dan sulit dipisahkan dari orang tua. Biasanya bager diasuh ku saha wae kerasa ya jadi nggak mau. Nah gitu, rewel, nangis wae, terus tidak mau dipisahkan dari orang tua. Kalau anak usia 6 sampai 12 tahun itu menunjukkan kecemasan terhadap pelajaran atau terhadap tugas, atau kurang percaya diri, tidak pede. Biasanya mah mau sendiri, ini tidak pede kudu diantar, naon kemana-mana gitu. Nah, itu menjadi salah satu tanda juga. Kemudian kalau usia remaja, usia 13 sampai 18 tahun menunjukkan perilaku memberontak, ngelawan, Bu. Hayang teh ngelawan we ka ibu teh. Loba-loba omong we pas saya wae ngadadak jeung ibu teh. Ya. Atau dia menyendiri. Justru nggak mau ditemenin, biasanya kurang di baturan, emang nggak mau sendiri aja. Nah, itu juga gejala tanda-tanda ya. Nah, itu diantara ciri-cirinya Ibu. Apa yang harus dilakukan ketika anak kita mengalami stres? Pertama, ciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Tentu saja kita jangan menambah beban anak. Bugu budak teh keur stres mikiran pelajaran, kurang hayu ngapalkeun atuh kamu teh ulin wae, besok ujian. Nah, puguh anak kita teh sedang stres, besok sieun teu bisa ngerjakeun, ditambah dengan omelan kita yang membuat beban dia semakin bertambah. Hati-hati. Jadi kalau misalnya saat ujian tiba-tiba ada perubahan perilaku pada anak kita, buat setenang mungkin. Tenang lah, pokoknya pasti bisa. Kamu pasti bisa.
Ingat-ingat aja pelajaran yang sudah lalu. Pokoknya ngerjakan dengan tenang. Tidak harus, jangan sampai awas ya mau nilainya engke butut. Nah, itu nanti anak kita menjadi stres. Nu asalna tenang oge jadi gugup. Dia jadi stres. Jadi buat lingkungan yang aman, yang positif, berikan perhatian yang penuh, yang lebih dibandingkan dengan biasanya. Jadi kalau tiba-tiba ada perubahan pada perilaku anak, berikan perhatian yang lebih. Jangan abailah moal nanaon meureun gitu. Nah, jangan, justru kita harus berikan perhatian yang lebih. Apa yang bisa kita bantu? Gitu ya. Kemudian berkomunikasilah dengan anak. Jadilah pendengar yang baik. Tanyakan, ada yang bisa mama bantu? Kamu mau cerita sama mama misalnya. Mau cerita sama Umi. Ada apa misalnya gitu. Apa yang bisa dibantu? Jadi tawarkan. Beri kesempatan untuk berbicara. Ketika dia mengadu, jangan pernah menghakimi. Mama ieu teh pelajaran ieu teh hese meureun da kamu namun guru nerangkeun teu merhatikeun. Nah, misalnya jangan begitu. Ya, terima. Oh, gitu. Jadi kamu kurang paham dengan pelajaran. Iya, makanya besok bade ulangan abi teu apal itu. Tenang aja, pasti bisa. Justru kita berikan motivasi. Kalau kita memberikan motivasi dukungan yang kuat itu jadi energi buat dia. Tadinya dia nggak bisa, jadi bisa gitu. Ya, jadi dukungan dari ibu itu sangat kuat terhadap motivasi anak. Jadi kalau misalnya anak putus asa, justru kita harus berikan dukungan. Pasti kamu bisa, meskipun orang alahnya bisa henteunya gitu. Tapi kita harus yakin bahwa anak kita pasti bisa. Tidak harus belajar hari ini. Belajar itu tidak harus sekarang menjelang ujian. Kamu kan sebelumnya udah belajar, tenang aja. Gitu, berikan ketenangan sehingga mereka yakin dengan apa yang akan diperbuatnya. Ya, jadi berikan komunikasi, ruang untuk berbagi perasaan. Kalau misalnya dia ternyata nggak mau ceritanya sama kita, ceritanya sama temannya nggak apa-apa. Kita berikan, mungkin dia oh ya udah, berarti mah mau ke rumah siapa misalnya, udah berarti dia mau curhat ke temennya. Beri kesempatan untuk itu. Nanti kita lihat reaksinya pulang dari sana. Oh iya ternyata wajahnya sudah berubah, misalnya berarti dia sudah mengungkapkan perasaannya gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin dia tidak nyaman ngadunya ke kita karena kita mah sebagai ibu suka menghakimi tadi. Cana naon baru ngomong udah tembalnya banyak gitu. Kadang-kadang itu yang tidak kita sadari sehingga anak-anak tidak suka curhat kepada kita, sukanya curhat sama temennya, teman sebayanya. Nah makanya hati-hati ibu, jadilah kita sebagai teman sebayanya. Posisikan ketika kita sedang ngobrol, posisikan kita berada di posisi dia, di usia milenial gitu ya, sehingga kita merasakan. Jangan bandingkan dengan kondisi kita di masa lalu. Kan mama oge baheula henteu. Nah, budak teh sok amak bola mun dikitukeun teh, ya. Gak nerima. Da beda tuh mama baheula jeung ayeuna, ieu mah geus zaman milenial. Mama mah disamikeun wae jeung zaman dikotok di lebuan. Itu ya. Kemudian juga ajarkan anak tadi teknik-teknik relaksasi yang bisa kita lakukan. Kemudian libatkan juga anak-anak kita dalam aktivitas-aktivitas fisik, Bu. Ajak anak olahraga, ajak anak masak, ajak anak berkebun, ajak anak melakukan aktivitas-aktivitas fisik berenang, jalan-jalan gitu ya. Jadi perlu kita mengajak anak untuk melakukan itu. Sehingga tadi anak ada sarana untuk meluapkan emosinya. Atau misalnya tadi ajak karaokean lah, misalnya biasanya orang tara karaoke, oke ayo karaokean misalnya. Atau tadi karena kalau anak mungkin agak susah kita ajak ngaji wae capek misalnya gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya menyenangkan misalnya gitu, jalan-jalan itu biasanya bisa cepat menurunkan stresnya. Karena fokus utama kita adalah bagaimana kita cepat menurunkan stres yang terjadi pada anak kita. Tidak menambah beban berat yang ada pada anak kita. Itu saja ibu-ibu karena sudah jam 5:30. Mudah-mudahan tidak ada yang bertanya dan tidak puas sehingga nanti bisa mencari sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalaulah ada kesalahan-kesalahan itu berarti kesalahan pada diri saya sendiri. Terima kasih. Doa. Baik ibu-ibu mungkin kita tutup dengan doa kita kifaratul majelis saja ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillahirabbil subhanalladzi sakhkhara lana hadza
Nah, itu jadi eta tuh kan jadi hilap. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa karimina wa durriyatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala an kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan naimin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul kalam, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.